bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, saya harapkan kepada seluruh hadirin, karena saya bikin pondok itu nggak pakai proposal, saya bikin pesantren haram jadah, terima bantuan dari pejabat, nggak mau saya. Kalau saya mau terima bantuan dari pejabat, oh saya pakai emas itu lantainya, saudara-saudara. Berapa banyak pejabat datang bawa duit ratusan miliar, saya bilang bawa pulang, duit pian kada laku di sini, nggak laku. Oleh karenanya saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini saya ajak semua hadirin yang hadir, muslimin muslimat, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Habib, saya susah, ulun orang miskin BP, sedangkan adukku kaya. Saya kasih tahu sama kamu, tunggu nanti sambil qasidah. Saya kasih tahu sama kamu semua, dulu ada namanya Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Samsi Sumus, yang orang roti pada Idrus. Beliau kaya raya. Beliau itu kalau turun dari kuda naik karpet merah. Beliau setiap datang tamu dihitung tamunya ini naik berapa anak tangga. Kalau tamunya naik 5 anak tangga, dipotongkan 5 ekor kambing. Kalau tamunya naik 3 anak tangga, maka dipotongkan 3 ekor kambing. Saking kayanya. Satu waktu datang tamu, berapa anak tangga? 7, dipotongkan 7 ekor kambing. Ini tamu heran, luar biasa ini Habib. Setiap ada tamu yang datang dihitung anak tangga. Kalau tamunya naik 3 tangga, berarti dipotongkan 3 ekor kambing. Saya nggak pernah nemu Habib dermawan kayak begini. Habib itu begitu. Akhirnya saudara-saudara, kata Habib Abdullah, kamu salah, ada yang lebih kaya dari saya. Saya mah nggak ada apa-apanya. Ada yang lebih kaya. Saya punya adik namanya Husain. Coba kamu lihat, dalam hatinya, waduh, kalau kakaknya aja kayak gini, gimana adiknya yang lebih kaya. Didatengin Habib Husain. Ketika didatengin, kaget dia, rumahnya gubuk. Terus datang ke situ cuma disediain apa? Kopi setengah gelas kopinya, sama roti kering setengah. Mari silahkan. Ini orang kaget, katanya kaya, kok cuma ngasih kopi setengah, roti kering setengah. Habis dia minum udah, oh ini pemanasan kali ini. Ditunggu nggak keluar, cuma itu aja udah. Akhirnya sudah, beliau pulang ke Habib Abdullah. Alah, Habib bohongin saya. Kata Habib, adiknya Habib lebih kaya, kok coba dikasih kopi setengah sama roti kering setengah. Apa kata Habib? Kamu tahu saya punya ratusan ekor kambing, saya cuma potong 4 ekor untuk kamu. Adik saya, harta yang dia punya pada hari itu, kopi 1 cangkir sama roti kering 1 biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia dan keluarganya. Roti kering dia bagi 2, setengah untuk kamu, setengah untuk dia dan anak-anaknya. Dia lebih kaya dari saya karena bisa memberikan setengah hartanya untuk kamu. Jadi sedekah harus tumbuh kaya. Contoh, kamu punya uang 100.000. Contoh, kamu punya uang 100.000. Saya punya uang 10 juta. Saya sedekah 1 juta. Kamu punya uang 100, sedekahnya 50. Kalau nominal kan saya lebih banyak, tetapi kaya dan dermawannya kamu lebih kaya dan dermawan. Kenapa? Cuma punya uang 100 tapi bisa menyedekahkan setengahnya. Saya punya uang 10 juta tapi cuma 1 juta doang. Kamu punya 100 tapi bisa memberikan setengah hartanya. Oleh karena itu orang sedekah ya, itu gak bakal susah. Kamu sedekah, kamu gak bakal susah. Enggak sedekah juga gak bakal kaya. Justru semakin kamu keluarkan, semakin kamu akan mendapatkan balasan dari Allah. Kamu tahu Rabi'atul Adawiyah, satu waktu Rabi'atul Adawiyah menyedekahkan sebuah piring makanan. 1 piring makanan dia sedekahkan. Pagi, siang datang orang bawa 8 piring makanan untuk beliau. Kata beliau, saya tidak mau. Loh, ini hadiah untuk kamu. Nggak, saya tidak mau. Akhirnya maghrib datang bawa orang-orang bawa 10 piring, baru beliau mau. Aneh kan? Siang orang datang ngasih 8 piring ditolak. Ketika maghrib orang datang
ngasih 10 piring diterima. Orang-orang nanya kenapa, kata beliau, tadi pagi aku menyedekahkan mengeluarkan 1 piring di jalan Allah. Nah siang itu yang datang 8, sedangkan Allah udah bilang kamu keluarkan 1, Allah balas 10. Ini yang datang 8 berarti bukan dari Allah. Maghrib 10 hari ini baru datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ganjaran kamu keluarkan malam ini 100.000, Allah balas 1 juta. Kamu keluarkan 1 juta, Allah balas. Tidak ada, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama kamu, di Indonesia anjing sama kambing banyakan mana? Jawab, anjing sama kambing banyakan mana? Kok bisa banyakan kambing? Kambing tiap Idul Adha, bentar lagi Idul Adha, itu kambing dipotong jutaan ekor dikorbankan. Harusnya kan banyakan anjing. Anjing nggak pernah dikorbanin. Kambing tiap tahun jutaan, puluhan juta dikorbanin. Justru kambing semakin dikorbanin nggak makin berkurang, malah makin banyak. Anjing enggak dikorban-korbanin, justru sedikit, nggak banyak-banyak. Seperti itu juga harta, semakin kau korbankan semakin banyak akan kau dapatkan. Dan terakhir, sebelum kita baca qasidah sambil panitia bawa kardus, ya ingin saya jelaskan, di Jakarta itu banyak habib-habib palsu, paham kan? Nah di Banjar juga ini saya lihat banyak habib-habib palsu. Habib-habib palsu yang bikin rusak nama habaib. Datang ke haji-haji, beli tongkat 15.000 Pak Haji, ini tongkat Sunan Ampel, ini 1 miliar saya jual ke Pak Haji. Ada yang asli, ada habib asli yang begitu, ada juga yang palsu. Nah karena begitu banyak merajalela habib-habib yang palsu, saya jelaskan dikit aja tentang orang-orang yang mengaku sebagai habaib. Saudara-saudara, habaib itu bid'atul Rasul, darah daging Nabi, anak cucunya Nabi. Waduh panjang itu kalau mau dijelasin. Intinya saja, yang menjadikan seseorang habib itu bukan muka. Ada orang hidung mancung bisa jadi habib? Gak bisa. Habib didapatkan bukan dengan muka yang ganteng, putih, mancung. Habaib Sayyid Syarif tidak bisa didapatkan dengan harta yang banyak. Ada orang punya uang banyak, karena harta yang banyak langsung dia jadi habib. Habaib tidak juga didapatkan dengan ilmu yang banyak. Ada satu ustadz, kiai, guru, ilmunya tinggi sampai di langit. Oh, kalau ilmunya tinggi langsung jadi habib gitu. Bahkan dikatakan dalam syair, seorang alim apabila dia gila, dia tidak lagi disebut alim. Ya, ulama gila disebut ulama enggak? Ulama gila disebut ulama tidak? Habib gila tetap dipanggil habib. Karena walaupun dia gila nggak hilang. Karena apa? Karena zat darah dagingnya Rasulullah. Jadi yang menjadikan seseorang habib itu bukan muka. Ada orang mukanya nggak mancung, mukanya sama kayak kamu pesek, tapi habib, punya darah dagingnya Rasulullah, garis keturunannya nyambung sampai Rasulullah SAW. Nah, terus apa hukuman bagi orang-orang yang seperti itu? Dalam hadis kata Rasul, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tidak bernasab kepada nasab bapaknya, maka itu orang dilaknat, terlaknat, dilaknat oleh Allah. Orang kan kalau ngaku habib berarti nggak ngakuin bapak aslinya, iya kan? Nah ini orang mal'un ini, orang dilaknat ini. Dalam hadis yang lain, manidda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannah alaihi haram. Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya atau mengakui nasab lain sebagai nasabnya, ente alkohol ngaku asgaf, yang satu alkalin ngaku alkaf, mengakui nasab lain sebagai nasabnya, mengakui orang lain sebagai bapaknya, sedangkan dia tahu, bukan enggak. Kalau dia nggak tahu nggak dosa. Dia tahu bapak itu bukan bapaknya, dia tahu nasab itu bukan nasabnya, tapi dia akui
maka sorga baginya haram. Kalau haram masuk sorga berarti masuk mana? Kalau haram masuk sorga berarti masuk mana? Ada orang datang, Beb Bahar, kenapa? Anak semalam mimpi ketemu Rasulullah. Terus Rasulullah ngasih anak gelar apa? Al-Idrus. Beb, iya kenapa? Anak semalam mimpi apa? Ada cahaya. Terus dia bilang adanya segaf. Oh, ente dapat nasabnya itu dari mimpi. Iya Beb, dari mimpi. Kalau ente dapatnya dari mimpi, ngakunya juga lewat mimpi. Betul? Dapat Al-Idrus dari mimpi, dapat asegafnya dari mimpi, dapat mini semitnya dari mimpi. Kalau dapatnya dari mimpi, ngakunya juga lewat mimpi. Jangan sembarangan ngaku-ngaku habaib. Dipikir enak kalau jadi habib. Jadi habib nggak enak. Kamu berbuat dosa satu, habib bikin dosa dua. Kamu pikir enak jadi habaib? Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, ahli nasab, beliau sudah bilang, kamu cukup menjadi umat Nabi itu udah enak, udah nikmat jadi umat Nabi. Ngapain lu ngaku-ngaku jadi habib? Makanya kamu baca kitabnya Abuya kalau nggak salah, Syarafu Ummatil Muhammadiyah, itu yang menjelaskan tentang apa kemuliaan umat Rasulullah. Kamu baca itu kitabnya Abuya Maliki. Udah enak jadi umat Rasul, pakai mau ngaku-ngaku habib. Ada ilmu nasab itu, ada mardudun nasab, ada maktuun nasab, ada maskukun nasab, ada majhulun nasab. Oh banyak itu. Maka jangan sampai ngaku-ngaku habaib. Jadi umat Nabi udah enak. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita di Banjarmasin, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Wabil khusus keluarga besar daripada sahibul hal Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya anak-anak salihah, alim alimah, jajiyah, abidah, zahidah, wari'ah. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita bersalawat, yang punya harta keluarkan hartanya semuanya. Salatullah salam